Bener-bener dah. Gimana gitu. Aduh. Mentok lagi. Oke. Selamat datang di Lamifte Auto. Kali ini saya ingin mereview mobil. Ya, kalian tahu ya, di tahun 90-an itu kan dulu, atau sinetron 90-an itu juga terkenal ya, di sinetron 90-an. Mobil ini ya, mobil ini adalah ciri khasnya itu adalah mobil penculik. Ya, karena dengan tampang yang cukup lumayan serem dan orang-orang dulu, anak-anak kecil takut gitu ya ngeliat mobil ini. Wah, itu mobil penculik, mobil penculik. Makanya kali ini saya akan bahas ya mobil ini, semuanya mobil ini. Paling saya yang beda ini cuma mesin dan interior doang sih. Tapi saya ntar kalau in-depth lebih ke yang hitam ini ya, karena lebih bagus yang hitam sih. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk. Review Toyota Land Cruiser FJ40 yang merah ini mesin diesel. Kalau yang dua ini bensin. Tahun 82, 80 dan 82. Oke. Nah, ini saya sih jujur sih, kalau ngeliat hardtop ini emang dulu atau apalagi di film-film itu kan ceritanya kan mobil-mobil buat jadi buat perang kecelakaan, buat culik orang gitu kan. Tapi makanya nih ngeliat hardtop ini ya sampai sekarang sih bisa dibilang memang masih mobil penculik, apalagi anak-anak 90-an tuh memori masih ingat semua loh. Jadi tahu bener-bener mobil ini ciri khasnya dulu apa ya di sinetron ya. Makanya kalau ngeliat mobil ini ya pasti kalau yang anak tahun 90-an yang orang-orang lahir tahun 90-an pasti teringat akan hal itu. Oke. Tampilan depan dari si Toyota Land Cruiser FJ40 atau yang bisa disebut dengan hardtop ini seperti ini. Nah, kalau yang bensin kan sama nih. Mesinnya sama. Dia ini cuma bedanya kalau yang tahun 82 dia lampu kecil di atas, lampu sennya di bawah. Tapi kalau yang ini dia lampu sennya di atas, itu ya di bawah. Nah, kalau yang diesel sama kayak yang si bensin yang ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu bedanya, nggak terlalu jauh. Bedanya kalau yang si itu diesel dikasih tulisan diesel di bawahnya, jadi ketahuan kalau ini menggunakan mesin diesel. Kalau yang dua ini adalah mesin bensin. Benar-benar perbedaannya tidak terlalu ketara banget ya. Kalau benar-benar orang awam ini benar-benar tidak tahu sama sekali perbedaannya nih antara mesin diesel atau mesin bensin. Menurut saya sih emang benar-benar berbeda sekali ya. Benar-benar apa ya, nggak berbeda sama sekali sih. Apalagi bangkunya ini dia bisa didudukin loh. Saking ini bangkunya, ini bangku besinya nih bisa kita diri gini ya. Cukup lumayan sih menurut saya. Bener-bener dah. Gimana gitu. Nah, kalau tampilan sampingnya itu kita semuanya sama ya, dari yang merah ini sampai yang hijau itu semuanya sama. Karena yang facelift itu tidak ada terlalu berbeda ya. Nah, unik ya dari si Toyota Land Cruiser FJ40 atau hardtop ini, dia ini lekukan ini kayak gimana ya, kayak bentuk segitiga gitu. Jadi kayak nggak rata gitu, lancip masuk lagi gitu ya. Jadi keren sih kalau menurut saya sih, benar-benar unik lah si hardtop ini. Dan kalau kita mau masuk dari samping, ini emang ini ada pijakannya yang, karena mobil ini bisa dibilang cukup tinggi juga sih, cukup tinggi dan cukup inilah ya, cukup oke sih. Nah, kenceng klaksonnya. Dan di sini ada buat buka ini. Keunikannya dari si hardtop ini, dia ini kaca depan ini bisa dibuka loh. Semua tipe dari yang ini sampai yang hijau itu sana yang tahun 82 yang bensin, dia bisa dibuka di sininya. Dan ciri khasnya ada antenanya di sini nih. Nih bisa tambahan, bisa aslinya nih. Biasanya sih asli ya kalau ini, bukan tambahan. Dan di sini dia kaca ini pilar C-nya ini fix, tapi yang ini belakangnya dia bisa dibuka nih. Jadi biar dapat udara tuh kalau misalnya si korbannya itu biar ada angin udara segar. Tuh. Dan dia tangki bensin ada di sebelah kanan. Saya suka tangki kanan. Nah, untuk di sebelah depannya juga ada kayak tempat tangki bensin, tapi ini bukan tangki bensin. Ini apa gitu, kayak hiasan aja sih. Dan karena mobil zaman dulu ini benar-benar full besi juga, dia di sini engselnya kelihatan banget loh. Spionnya juga modelnya seperti ini, taplek, tapi yang tapleknya itu gimana gitu. Keren sih, cembungnya kacanya bagus. Dia dual tone ya, atapnya putih,
bawahnya nih warna STNK-nya ya. Dan semua tipe yang saya review ini semuanya sama seperti itu semua. Cuma peleknya doang yang beda sih. Oke, kita langsung review mesinnya yuk. Antara ketiga mesin ini, tiga mobil ini, mesinnya kan beda-beda. Nah, kalau untuk mesinnya nih, di antara ketiga mesin ini udah saya buka semua ya. Ini foto-fotonya boleh saya lihat, kalian lihat ya. Untuk yang merah ini dia mesinnya diesel. Cc juga sama sih 4200 diesel. Itu semuanya ada yang lewat tuh mesinnya. Tenaganya semuanya ada yang lewat. Ini yang ini mesinnya diesel. Kalau yang ini mesinnya yang dua ini bensin. Tapi bedanya memang ini tahun 80, ini tahun 82. Sama-sama bensin sih, ini sama-sama bensin. Untuk tenaganya dan torsinya itu ada yang lewat, dan untuk cc-nya juga semua sama 4200 cc. 4x4, semuanya 4x4. Ya iyalah, mobil kayak gini kan memang enaknya buat off-road ya. Makanya mobil ini kan sampai sekarang kan masih dipakai buat jalan-jalan di pegunungan, seperti di pegunungan Bromo. Tuh. Ya, mesinnya sih emang cukup bertenaga ya. Cukup bertenaga, dan untuk torsinya tuh menurut saya emang sangat wah sih. Makanya dia cocok buat buat jalan-jalan di pergunungan gitu ya, jalan-jalan curam gitu ya. Ini cocok banget sih si hardtop ini. Makanya dulu kan ceritanya kan mobil-mobil kayak gini kan juga syutingnya kan di tempat-tempat curam tinggi ya. Tapi nanti dari antara tiga mobil ini satu akan saya nyalain sambil kita dibikin in-depth ya. Oke, yaudah yuk kita langsung bahas interior saja secara in-depth tour. Nah, sekarang kita berada di dalamnya si Toyota Land Cruiser FC40 yang ini tahun 80 ya. Ini yang bensin, kita nyalain di sini aja. Kita nggak usah yang ke situ atau nggak usah ke sini. Ini aja. Sebenarnya kalau dalamnya sih hampir semua sama ya. Tapi kalau yang tahun 80 dia bagus, ini bener-bener warna body loh. Ini yang. Nanti coba kita lihat yang ke sebelah yuk, yang di sebelah. Kalau yang sebelah dia masih ada warna silver. Di sebelah itu juga tuh, dalam itu warna silver masih. Kalau yang ini dia bener-bener full hitam nih, kayak body luar. Dia di sini ada buat ini ya, handbrake ya. Kalau handbrake naik, ini tuas. Ini buat tuas wiper. Ini buat tuas kecuknya gitu ya. Dan ini ada tuas-tuas lagi. Ada tipnya di sini nih, single din. Dia udah ada AC-nya loh. Dan tombol AC-nya ada di sebelah sini. Sorry burem. Tuh. Dingin. Dia ada jam digitalnya di sini. Yang kedip-kedip. Tuh. Dan dia nih benar-benar dia cuma hanya ini doang ya, cuma speedometer doang ya. Dia tidak ada speedometer ya di sini ya. Dan di sini dia ada buat buat cuk juga nih, tombol apa nih. Dan di sini ada buat lampu, dan saya norak banget ini lampunya nyalain biar gimana ya, ditarik tuh terang ya lampunya ya. Dan di sini ada tweeter tambahan. Dan untuk setirnya sendiri dipalang 3 seperti ini, besi ya, enak banget walaupun belum ada airbag, tapi klaksonnya kenceng. Nah, kenceng. Dan transmisinya masih yang 3 speed, gila 3 speed doang. Dia cuma 3 speed, jadi nggak sampai 5. Tapi dia bagusnya ada itu ya, tuh ada penggerak 4x4 ya tuh. Tuh. Ada penggerak 4x4-nya, jadi cukup tangguh juga ya di jalan ya. Tapi dia sayangnya nggak ada tempat penyimpanan di sini nih. Dibuka dulu nih. Bisa. Oke, itu dia tempat penyimpanan ya. Dan ini dia ada ini ya. Dan kalau yang ini udah di-upgrade ya, ini menjadi power window karena aslinya juga masih engkol. Ini handle seperti ini yang buat tutup pintunya, ini speaker ya. Tapi kenapa mobil kayak gini kok nggak ada hand gripnya ya buat naik ya? Karena mobilnya cukup tinggi loh, diameternya itu cukup lumayan tinggi loh, ada kira-kira berapa milimeter gitu. Dan atapnya ini benar-benar seperti ini ya, mobil ini. Spion tengah, belum dynamic view. Dan ini sun visornya nggak ada kaca, polos, sebelah kiri juga sama. Dia juga ada seat belt di sebelah sini. Ini ada lampu tambahan, ini juga ada lampu baca di sini. Kita gas lagi coba yuk. Agak getar-getar ya mesinnya ya, bergetar-getar gitu ya, getar-getar cinta gitu ya. Alah. Tapi sih oke sih, pengen banget tes mobil ini. Tapi ya sudahlah, langsung matiin aja yuk. Dan melepas kunci ini,
Dia tidak bisa sembarangan, dia harus pencet ini dulu baru bisa lepas. Ciri khas mobil zaman dulu seperti itu ya. Dan kalau ini coba kita coba koplingnya, enteng tidak? Keras ya, keras banget. Dan ini kalau masuk gigi satu di sini ya, masuk satu, nih 2, 3, mentok nih paling mentok 3 doang, dia cuma 3 cepetan. Dan sebelah sininya nih masuk sini itu mundur. Dan ini buat ini tuasnya ya, simpat tuas 4x4 nya. Ini rem tangannya di sini. Nah, dia di belakang sini di bangku baris, di baris sebelah kiri dia bisa duduk 3 orang ya, tapi tengah-tengah nggak dapat headrest. Dan ini udah dilapisi kulit, jadi udah di-upgrade ya, jadi lebih bagus. Oke. Nah, kalau yang diesel nih tampilan ini seperti ini. Sama sih memang, tidak terlalu perbedaannya, nggak terlalu banyak. Tapi yang ini AC-nya seperti ini nih. Setirnya juga sama, ini juga masih sama. Dan ini tempat penyimpanan di sini. Tuh, coba kita lihat yang hijau yuk. Ini yang merah diesel. Coba kita lihat yang hijau. Nah, kalau yang hijau ini sama, malah lebih polos ya. Bener-bener polos banget. Dia tidak ada apa-apa sama sekali tuh, nggak ada AC doang. Cuma tipnya udah dicopot ya. Kita tinggal kalian upgrade lagi. Dan saya ada buat ini doang. Tuh. Dan karena ini mobil sama yang si hitam ini, tapi ini kan bener-bener murni ya, bener-bener real. Tuh. Dia juga 3 kecepatan. Tapi emang sayangnya kenapa hardtop itu tidak ada hand gripnya gitu pas naik. Karena mobilnya ini cukup tinggi ya, bener-bener tinggi banget itu. Tuh diameter itu cukup tinggi loh. Heran aja sih, tapi oke lah. Untuk tampilan belakangnya dari si Toyota Land Cruiser FJ40 atau yang biasa disebut dengan hardtop. Untuk yang 80 sama 82 ini memang tidak terlalu perbedaannya, nggak terlalu ini mencolok ya. Karena kan kalau yang ini kayaknya udah dicat seluruhan hitam, kalau yang ini dia masih ada yang nggak sewarna body ya. Memang tidak terlalu terlihat ya perbedaannya berarti sih. Terus pintu-pintunya semuanya luasnya juga sama sih. Ini bener-bener yang bukan yang bukan yang kanvas ya. Jadi bener-bener yang yang pokoknya ini yang bener-bener pintu ya bisa langsung kita masuk sih, jadi nggak perlu yang saya pernah review kan yang dulu tuh yang dibuka atasnya dulu baru dibuka bawahnya. Kalau ini bisa buka dari sini langsung. Nah seperti ini, memang dia tidak terlalu luas kalau kita nggak buka yang sebelahnya ya. Yang sebelah juga sama seperti itu. Kita buka nih bannya, tuasnya. Nah habis itu kita tarik bannya kayak Terrano ya, baru kita buka lagi yang ininya. Nah, jadi dia bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas. Kita langsung masuk aja yuk ke dalam biar sekalian diulas. Nah, ini dia dalamnya yang baris kedua ya si Toyota Land Cruiser atau FJ40 ya, atau yang disebut dengan hardtop. Nah, ini karena ini udah dilapisi dengan kulit ya nih. Ini aslinya sebenarnya nggak seperti ini nih. Kalau yang di sebelah juga sama sih, udah dilapisi kulit. Yang di mobil yang sebelah sama aja sih sebenarnya, kalau untuk interiornya ini sama. Tapi ciri khas mobil penculik memang begini ya, saling hadap-hadapan, bisa duduk 4 orang. Tapi yang dulu saya lihat film itu kan ini belakang ini bukan ini kan rata nih. Apalagi bangku ini bisa dilipat loh seperti ini. Jadi bisa dilipat seperti ini. Dan ini dia itu jadi buat naruh. Biasa saya itu dulu tuh cewek yang cerita mobil penculik itu seperti ini, jadi ditaruh begini ya udah gitulah, pokoknya gitulah ya. Jadi inget mobil zaman dulu ya, penculik gitu ya, mobil penculik seperti ini. Tapi menduduknya emang kurang enak sih karena dia nggak ada headrest, jadi cuma bisa begini. Tapi dia ada pegangan ini ya loh buat ngelipat bangkunya, jadi buat ditahan bangkunya. Nah bangkunya ditahan, ada ininya nih tuh gitu. Jadi buat ini si korbannya gitu ya, buat apa gitu, jadi biar nggak berontak gitu. aduh bener nih. Tapi jujur sih overall dengan tinggi saya yang 180 nih hampir mentok sih, tapi nggak terlalu mentok-mentok banget. Saya juga pengen sih nyoba duduk yang di sebelah situ, yang di itu. Tapi kalau yang itu kan diesel ya, mesinnya tuh mesin diesel. Tapi kalau menurut saya sih sama aja sih sebenarnya, cuma beda mesinnya doang sih. Nanti itu kita akan bahas di mesin-mesinnya itu beda-beda. Sebenarnya sih saya bukan hanya 2 ini doang sih.
3, termasuk 3 sih yang diesel itu. Tapi kalau untuk interior sih semuanya sih hampir sama ya sebenarnya. Jadi kita kalau interior kita lebih difokus ini aja karena semuanya hampir sama. Tapi kalau duduk belakang sini emang jujur aja sih nggak nyaman sih, karena ini kan bukan buat mobil ini ya, buat ngangkut orang banyak sih sebenarnya, buat ngangkut barang juga sih sebenarnya enaknya gitu kan. Oke, kita langsung turun aja. Aduh, mentok lagi. Oke, nah nutupnya juga nggak terlalu kenceng-kenceng sih, jadi nutup ini dulu, baru pintunya, dan baru bannya. Dan ini harus agak ke bawah dikit biar dapat ininya. Nah, oke, kunci. Udah deh, kunci. Kita akan bahas sampingnya si hardtop yuk. Nah, itu aja ya video saya hari ini mengenai Toyota Land Cruiser FJ40 yang disebut dengan hardtop ya. Ya, memang sih kalau ngeliat mobilnya tadi itu jujur aja sih sebenarnya oke sih bentuknya, dari bentuknya itu ya wajar sih, itu kan ciri khas mobil zaman dulu ya. Ciri khas mobil zaman dulu. Dan ya dulu kan ciri khasnya itu adalah mobil penculik gitu ya, makanya jujur aja sih. Dan tadi kalian udah dengar suara mesinnya ya, itu cukup oke ya, cukup garang ya sih dengan 4200 cc nya ya. Walaupun bensin tapi nggak terlalu ini banget sih. Walaupun dua mobilnya juga hanya mempunyai 3 kecepatan, tapi emang benar-benar cocok sih buat off-road sih. Walaupun cuma 3 kecepatan, tapi itu tenaganya pasti besar-besar, dari gigi 1 ke gigi 2 tuh jaraknya itu jauh ya. Padahal saya belum pernah nyoba nyetir. Kalau udah nyoba nyetir mana enak sih. Oke, itu aja video saya hari ini mengenai Toyota Land Cruiser. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau like bila menyukai video ini dan video saya yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya Ilham FT Auto. Dan bagikan video ini dan video saya yang lainnya di sosial media Anda. Karena dunia otomotif itu sangat positif. Karena ini masih pandemi, tetap lakukan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Oke, terima kasih telah menonton.